Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Baik, sekarang kita absen dulu ya. Ajas, Lata, baik Etabul Jangan, baik Novalia, Banjaran Sari, Sakit. suratnya ya. Bidi, mana Bidi? Dina. Berarti ada 2 orang yang tidak masuk alasan sakit ya? Ya. Baik. Baik, ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh salah seorang perwakilan kelasnya. Silakan. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Serta marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya kita akan memberikan yel-yel. Kalau saya bilang solidaritas Palestina, teman-teman jawabnya Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine, Allahu Akbar. Kita mulai ya. Teman-teman bisa berdiri. Kita mulai ya. Solidaritas Palestina, Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine, Allahu Akbar. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku.
bentuk solidaritas kita sebagai sesama muslim. Kemudian sebagai sesama bangsa Kesatuan Indonesia, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu adalah bentuk kecintaan kita terhadap tanah air kita. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan pelajaran kita. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah materi tentang globalisasi. Tentu saya yakin kalian tidak asing dengan istilah globalisasi. Mungkin sebelum kita sampaikan materi tentang globalisasi, ada yang bisa atau ada yang tahu apa pengertian dari globalisasi? Ya, apa? Silakan. Bisa di, oh ya, boleh di depan, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Maulana Rendani akan menjelaskan pengertian dari globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai meluasnya ilmu pengetahuan di penjuru dunia, dan dapat diartikan sebagai terciptanya hubungan antara masyarakat di seluruh bidang, maupun dalam bidang teknologi serta dalam bidang transportasi. Ini juga dapat mempengaruhi dunia. Dan sekian, terima kasih. Ya, kita berikan. Kita walaupun kita belum menjelaskan arti dari globalisasi, ternyata sudah lebih dulu membaca referensi sehingga bisa mengetahui apa pengertian dari globalisasi. Saya yakin yang lain juga sudah mendengar dan sudah membaca tentang globalisasi. Selanjutnya, ada yang bisa memberikan contoh tentang globalisasi? Ya, silakan Irma. Boleh kalau mau di tempat duduk juga boleh. Kalau mau ya, bisa di situ sambil berdiri ya. Baik, saya akan menunjukkan dua contoh dari globalisasi ini. Contoh yang pertama di bidang politik, yaitu munculnya banyak organisasi internasional yang dimana ini dapat memudahkan kita berinteraksi dengan negara luar. Contohnya organisasi ASEAN, PBB, Nota, dan lain-lain. Contoh yang kedua di bidang ekonomi, yaitu kegiatan ekspor dan impor. Hal ini dapat mempererat hubungan antar negara. Oke, luar biasa. Tadi teman kalian Irma Yanti telah menjelaskan salah satu contoh dari globalisasi. Ini disebutkan contoh di bidang politik. Jadi di bidang politik itu ada munculnya organisasi internasional, ya. Ada PBB dan yang lain, misalnya ASEAN, misalnya itu termasuk organisasi internasional. Nah, kemudian yang kedua tadi dicontohkan di bidang ekonomi. Misalnya adanya ekspor dan impor, ya. Nah, jadi itu terjadi akibat adanya globalisasi. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita sekarang akan mendiskusikan materi tentang globalisasi ini. Nah, untuk mendiskusikan ini kita akan berkelompok berdasarkan kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya, tentu berdasarkan bakat dan karakter atau minat belajar kalian. Jadi masih ingat kelompoknya yang sudah kita bentuk kemarin? Ya. Baik, sekarang silakan kalian berkelompok berdasarkan kelompok yang sudah kita tentukan kemarin. Silakan.
Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, baik. Sekarang kita akan segera mulai untuk berdiskusi. Pak Guru sudah siapkan materi di sini LK yang saya akan bagikan kepada masing-masing kelompok. Silakan masing-masing kelompok kemudian membuat desain berdasarkan minat dan karakter belajar kalian. Jadi boleh bebas ya. Boleh yang suka puisi, boleh buat puisi. Yang suka nyanyi, buat nyanyian, boleh. Yang suka dengan kolaborasi, demonstrasi juga boleh, silakan ya. Yang suka desain di PowerPoint pakai Canva, silakan. Nanti saya akan bagikan ini, kemudian silakan kalian bekerja. Pak Guru memberikan waktu sekitar 10 menit untuk kalian bekerja. Siap? Oke, silakan. Kelompok 1. Silakan sekarang kalian diskusikan ya. Silakan. Weh, jadi gini. Bagaimana desain itu? Jadi kita akan berdiskusi dengan pemerintahan di mana kita mengambil desain berupa tentang materinya dalam bentuk ringkasan. Ya, silakan dilanjutkan. Baik. Apa nama kelompoknya? Max Weber. Nah, berarti ngambil tokoh sosiologi ya. Bagaimana desain materinya? Untuk melakukan presentasi dengan bentuk Canva. Canva ya, materi. Menjelaskannya dalam bentuk Canva. Sudah jadi ya? Ya. Oke, keren. Baik, ini saya lihat ini kelompok berapa ini? Kelompok dua. Apa nama kelompoknya? kelompok sosial. Kelompok sosial. Sudah ada yel-yel? Sudah ada. Nah, bagaimana desain materi? Langsung dengan hobi kami yaitu mendengarkan lagu dan bernyanyi. Dari hobi itu kami akan
Materi dibuat dalam bentuk puisi. Keren. Apa judul puisinya? Globalisasi. Kelompok 4 nama kelompoknya Dipsa. Itu nama Oke. Ya, bagaimana desain materinya? Saya akan kita bisa mempresentasikannya secara langsung dan nanti teman-teman bisa bertanya dan kami menjawab. Oke, dalam bentuk yang terakhir ini kelompok 6 kelompoknya Silo Sumarja. Bagaimana desain sekarang kita sebelum kita mulai presentasi kita ice breaking ya, selingan untuk memberikan semangat kepada teman-teman kalian yang akan presentasi. Boleh berdiri semuanya? Ya. Berdiri semua, berdiri. Sekarang sambil berdiri kita akan menyanyi ya. Kita akan menyanyi judul lagunya Topi Saya Bunda. Ikuti gaya Pak Guru ya. Ayo semua ikut nyanyi. 1, 2, 3. Topi saya Bunda. Bunda. Topi saya. Kalian Bunda. Bunda. Ya, baik, karena semua kelompok sudah selesai mengerjakan tugas, sekarang kita minta salah satu kelompok untuk maju ke depan untuk presentasi. Siapa yang siap? Presentasi pertama? Ya, berarti kelompoknya Irma. Silakan Irma maju ke depan untuk presentasi. Kita berikan aplaus dulu. Silakan kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan materi tentang globalisasi. Tetapi sebelum saya mempresentasikannya, mari kita mengeluarkan yel-yel kita terlebih dahulu. Kelompok Dipsa Solidaritas Tanpa Batas. Oke. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang globalisasi dengan aplikasi Canva. Kenapa kelompok saya lebih memilih ini? Karena kelompok kami lebih tertarik pada mendesain. Pada zaman ini sudah sangat modern, semua serba mudah. Kita bisa belanja online dari luar negeri dengan gadget. Dan kita bisa mendapat kabar berita dari mancanegara. Komunikasi lintas daerah yang bisa menjadi salah satu alternatif. Semua ini dikarenakan adanya teknologi, yang dimana teknologi ini mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Teman-teman sadar nggak sih ini adalah dampak dari globalisasi tersebut? Nah, baik, saya akan menjelaskan memaparkan materi tentang globalisasi, yaitu ada 3 indikator. Yang pertama, pengertian globalisasi, faktor pendorong, dan dampak dari globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia.
yang dimana globalisasi ini identik dengan global village. Nah, di sini batas negara menjadi mudah karena teknologi dan informasi. Mengapa bisa memudah? Karena sekarang ini setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan berbagai transportasi modern seperti kapal terbang, pesawat terbang, kapal pesiar, dan sebagainya. Selain itu, komunikasi lintas negara lebih mudah diakses melalui koneksi internet. Globalisasi tidak otomatis terjadi, tapi ada penyebabnya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dengan adanya IPTEK, akses informasi transportasi dapat dijangkau dengan cepat dan mudah. Yang kedua, pasar bebas. Dengan adanya pasar bebas, transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online. Yang ketiga, migrasi atau perpindahan penduduk. Dengan adanya migrasi penduduk menjadikan warga lokal menjadi. Dan yang terakhir, transparansi pers ini dapat pers sebagai penghubung informasi kepada masyarakat di dunia. Globalisasi tak akan terhindarkan karena IPTEK dan terus berkembang. Lalu bagaimana dampak globalisasi? Yang pertama, di sektor ekonomi, transaksi ekonomi lebih mudah dan efisien melalui e-commerce atau perdagangan elektronik. Menjadi jika produk lokal tetapi masalahnya jika produk lokal tidak dapat bersaing, yang dapat terjadi adalah pasar tradisional ditinggalkan. Yang kedua, pengangguran akan bertambah, dan yang ketiga, kesenjangan akan meningkat. Itulah tantangan yang harus dihadapi. Yang kedua, sosial dan budaya. Kehidupan masyarakat akan semakin modern. Apabila tidak bisa menghadapinya, jika masyarakat tidak memfilter budaya asing, nanti akan menyebabkan degradasi budaya, dekadensi moral, dan radikal. Jadi, kesimpulannya adalah globalisasi adalah keniscayaan. Artinya, namun budaya Indonesia harus tetap melestarikannya. Harus tetap dilestarikan. Sekian dari kami. Ya, kita berikan aplaus. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Saya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya tentang materi yang diajarkan oleh Mas tentang globalisasi. Pertanyaan saya itu adalah apakah pengaruh globalisasi bagi kehidupan masyarakat? Ya, silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan apa itu. Apa sih pengaruh dari globalisasi terhadap kehidupan masyarakat? Pengaruh dari globalisasi terhadap masyarakat yaitu terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tingkat kehidupan yang lebih baik. Sekian. Ya, kita berikan aplaus. Ada lagi mungkin yang bertanya? Sudah tidak ada? Berarti semua sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, kita berikan kesempatan lagi kepada kelompok yang di depan untuk menyampaikan kesimpulannya. Silakan. Jadi, walaupun globalisasi terus berkembang, kita harus tetap melestarikan budaya kita sendiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekali lagi kita berikan aplaus kepada kelompok. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada presentasi yang kedua.
yang akan disampaikan dalam bentuk kolaborasi ya. Tadi ada 2 kelompok yang berarti akan maju. Jadi silakan yang dalam bentuk debat tadi ya. Silakan maju kelompok berapa? 3. Kelompok 3 dengan kelompok 6. Silakan. Silakan maju ke depan. Ya, baik. Kita lanjutkan dengan presentasi yang kedua. Sekarang ini presentasi dalam bentuk debat. Jadi ada 2 kelompok yang akan menyampaikan materi dengan berkolaborasi dengan berdebat ya. Nah ini kita akan mulai, tapi sebelumnya silakan masing-masing kelompok memperkenalkan diri, nama kelompoknya, kemudian nilainya ya. Silakan mulai dari kelompok yang di sebelah kiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I Hajar Dewantara. Di sini kami akan memberikan kelompok I Hajar Dewantara, pendidikan berkualitas untuk Indonesia sejahtera. Oke. Ya, itu ya dari kelompok 1. Sekarang kelompok berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Silo Sumarjan akan membacakan materi yang kita dapat. Sebelum itu kami akan memberikan yel-yel singkat. Silo Sumarjan Menuju keterbatas dan mempoinnya. Oke, kita berikan aplaus. Ya, baik, sekarang kita akan dengarkan paparan materi dari kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Silakan dimulai dari sekarang. 1 menit saja ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya pendidikan yang mahal. Biaya pendidikan yang mahal karena pendidikan dipandang sebagai investasi. Kualitas pendidikan pun disesuaikan dengan harga. Semakin mahal biaya sekolah, dipandang sekolah tersebut semakin baik dan berkualitas. Tidak jauh beda dengan cara menilai suatu barang dagang ekonomis lainnya. Maka akhirnya jika sekolah di pelosok dipandang kurang berkualitas dari sekolah yang ada di kota besar. Pendidikan seringkali dianggap mahal karena ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Yang pertama, biaya operasional. Sekolah, universitas, dan institusi pendidikan memerlukan biaya untuk mempertahankan fasilitas, membayar staf pengajar, dan menyediakan sumber daya pendidikan. Yang kedua ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang relevan dan berkualitas memerlukan investasi dalam penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, teknologi dan fasilitas. Penggunaan teknologi canggih dan pemeliharaan fasilitas modern juga dapat meningkatkan biaya. Yang keempat, upah pengajar. Bayar pengajar yang kompeten dan berkualitas juga menjadi faktor biaya. Namun, penting untuk kita mencatat bahwa meskipun pendidikan mahal, banyak lembaga yang menyediakan bantuan keuangan, beasiswa, dan opsi pembayaran lainnya untuk membantu siswa mengatasi beban biaya pendidikan. Pendidikan berkualitas dapat membuka pintu peluang dan meningkatkan masa depan, sehingga investasi dalam pendidikan sering dianggap berharga. Secara finansial, terdapat 3 golongan masyarakat, yakni golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Cukup, saya waktunya sudah habis, jadi kita berikan aplaus kepada. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan paparan materi dari kelompok di sebelahnya ya, kelompok 6, silakan. Tidak pentingnya pendidikan yang mahal. Pendidikan adalah tonggak kemajuan bangsa. Fakta yang membuat mata terbelalak di tengah gencarnya program wajib belajar 9 tahun yang telah digembor-gemborkan pemerintah. Dengan adanya pendidikan yang mahal, banyak dijumpai anak yang putus sekolah dan yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa mahalnya biaya pendidikan dapat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia, di mana semakin mahal biaya pendidikan dapat menyebabkan permasalahan baru yang berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Banyak masyarakat yang mengeluh dengan mahalnya biaya pendidikan, khususnya perguruan tinggi, sehingga menyebabkan tidak semua anak-anak bisa melanjutkan studinya sampai ke tingkat perguruan tinggi. Adapun siswa yang mempunyai semangat tinggi untuk menuntut ilmu ke perguruan
perguruan tinggi, namun berujung terkendala dengan biaya yang akhirnya menyebabkan mahasiswa stres dan depresi. Cukup, selesai ya. Ya, kita berikan aplaus kepada baik, selanjutnya kelompok 6 ya. Baik, selanjutnya sekarang kita akan masuk sesi kedua, yaitu sesi debat ya. Sekarang kelompok 6 akan bertanya kepada kelompok 3. Ya, silakan kelompok 6 bertanya, satu pertanyaan kepada kelompok 3. Kenapa sekolah yang berada di pelosok dipandang kurang berkualitas, sedangkan yang di kota dipandang baik? Ya, silakan dijawab. Berdasarkan yang saya ketahui, yang mana di kota itu didukung oleh sarana informasi, sarana transportasi sebagai akses, dan akses pun sangat baik, serta juga jaringan internet berada di mana-mana. Sedangkan sekolah yang di pelosok mempunyai sarana yang terbatas. Ya, itu saja. Oke, ada pertanyaan yang lain? Bisa ditanyakan satu lagi pertanyaan? Ya. Atau sebaliknya, kamu yang bertanya ke kelompok ini. Ya, silakan. Di sini saya akan bertanya, mengapa mengeluh tentang biaya pendidikan, sedangkan pemerintah sudah mempersiapkan beasiswa bagi yang kurang mampu. Pemerintah juga menyesuaikan dengan tingkat kemampuan finansial masing-masing. Baik, saya akan menjawab. Memang pemerintah menyiapkan beasiswa bagi yang kurang mampu, tetapi tidak semua bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Untuk bisa dapatkan beasiswa itu kan harus mempunyai pendidikan yang kuat. Tetapi belum tentu semua orang itu mempunyai pendidikan yang kuat, atau belum tentu siswa memiliki pendidikan yang kuat, dan tidak semua orang itu pintar, dan tidak semua orang itu bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Tetapi sebagaimana kita lihat, juga banyak diberikan bantuan berupa banyak yang mendapatkan kartu KIP. Nah, kartu KIP itu kan siswa yang kurang mampu itu akan mendapatkan uang. Nah, dari uang tersebut bisa digunakan untuk membayar biaya sekolah. Jadi tidak seharusnya memanfaatkan beasiswa. Tapi kan Anda bilang pemerintah menyediakan beasiswa. Iya. Kan Anda menjawab bahwa tidak semua siswa mendapatkan beasiswa, tetapi di sini ada opsi lainnya berupa KIP. Bagaimana? Ya, cukup selesai, cukup. Kita berikan aplaus kepada semua. Jadi biaya pendidikan yang mahal karena pendidikan tersebut dipandang sebagai investasi. Namun penting untuk kita mencatat bahwa meskipun pendidikan mahal, banyak lembaga menyediakan bantuan keuangan, beasiswa dan opsi lainnya. Oke, kita berikan aplaus. Ya, silakan kelompok berikutnya. Jadi kesimpulannya adalah biaya pendidikan itu penting bagi mahasiswa yang mau masuk ke perguruan tinggi. Jadi pendidikan yang murah juga sangat penting karena bisa membawa mahasiswa yang kurang mampu untuk belajar. Oke, cukup. Kita berikan aplaus kepada kelompok yang silakan sekarang kembali ke tempatnya. Ya, baik. Tadi kita sudah dengarkan keterangan kalian, pasti ada kolaborasi dua kelompok yang sudah mengangkat materi tentang pendidikan, ya, pentingnya pendidikan di era globalisasi.
memang pendidikan itu menjadi mahal ketika terjadi kerjasama di antara beberapa negara, sehingga teknologi kemudian mengharuskan biaya pendidikan itu menjadi mahal. Nah, ini yang tadi kemudian diangkat oleh dua kelompok ini menjadi kelompok yang perlu diperhatikan. Baik, sekarang kita akan lanjutkan kepada kelompok yang terakhir untuk menyampaikan materinya. Silakan kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan maju ke depan. Kita berikan aplaus. Baik, sekarang kita akan mendengarkan kelompok berapa ini? Kelompok 2 akan presentasi. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami. Namun kami mengubahnya menjadi bentuk musik karena sebagian dari kelompok kami menyukai musik. Dalam bentuk lagu atau musik? Dalam bentuk lagu ya. Oke, ada yel-yel? Ada. Ya, silakan yel-yelnya dulu. Kelompok sosial, solidaritas tanpa batas. Oke, berikan yang menarik ya. Ini kelompok ini akan membawakan materi dalam bentuk lagu. Nah, seperti apa lagunya? Coba kita dengarkan. Silakan. Baiklah teman-teman, saya akan menyanyikan lagu tentang globalisasi. Mohon maaf jika ada lirik yang kurang sesuai atau kurang pas yang tidak diterima oleh telinga kalian. Apa kalian tahu apa yang dimaksud globalisasi? Globalisasi berasal dari dua suku kata. Global berarti dunia, izatian yang berarti proses. Globalisasi secara bahasa diartikan sebagai suatu proses yang mendunia. Globalisasi mempermudah mengakses informasi tanpa mengenal batas waktu maupun jarak. Globalisasi mempunyai dampak positif seperti komunikasi yang cepat dan mudah. Globalisasi mempunyai dampak negatif seperti terjadinya perubahan tata nilai dan sikap. Sekian. Iya. Materi juga bisa disampaikan dalam bentuk lain ya, apresiasi yang luar biasa. Baik, sekarang kita minta kalau tadi disampaikan dalam bentuk syair lagu, sekarang kita coba minta dijelaskan sedikit apa sih yang ada di dalam syair-syair lagu tadi itu. Silakan. Dari lagu tersebut kita dapat mengetahui bahwa globalisasi itu berasal dari dua kata, yaitu global yang berarti dunia dan ization yang berarti proses. Dan secara bahasa, globalisasi itu diartikan sebagai proses yang mendunia, dapat mengakses informasi tanpa mengenal batas waktu maupun jarak. Globalisasi juga mempunyai dampak positif, salah satunya seperti komunikasi yang semakin cepat dan mudah. Juga mempunyai dampak negatif seperti terjadinya perubahan tata nilai dan sikap. Oke, cukup itu saja. Baik, kita
Kita berikan dulu. Ya, silakan. Kesimpulannya disampaikan saja. Jadi kesimpulannya dalam tersebut adalah kita tahu bahwa globalisasi ini diartikan sebagai suatu proses yang mendunia yang mempermudah manusia dalam mengakses informasi tanpa mengenal batas waktu maupun jarak. Itu saja. Ya, cukup. Ya, silakan ditutup. Sekian, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, jadi pada hari ini kita sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Ya, jadi kita tadi sudah diberikan materi oleh teman-teman kalian dalam kelompok setelah berdiskusi, kemudian menyampaikan materi dengan karakter dan minat masing-masing. Nah, tadi yang pertama menyampaikan dalam bentuk presentasi pada aplikasi Canva, kemudian yang kedua dalam bentuk debat, kemudian yang ketiga dalam bentuk lain. Jadi Pak Guru merasa sangat bangga karena kalian ini punya potensi yang luar biasa. Jadi untuk itu berikan aplaus kepada semua. Kita sudah menuntaskan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Baik, tetapi dengan catatan bahwa memang globalisasi ini tidak bisa kita hindari. Nah, jadi merupakan suatu keniscayaan katanya tadi Irma di dalam presentasi. Ya. Tetapi tentu globalisasi itu punya tantangan. Di samping itu ada peluang juga, ya. Nah, tetapi kita sebagai generasi muda yang berada di era globalisasi ini, kita harus kita harus bijak di dalam bagaimana memanfaatkan teknologi terutama ya di dalam era globalisasi. Nah, untuk itu saya berharap kalian ke depan terus tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran dan tetap optimis ya untuk meraih masa depan. Baik, sekarang kita tutup dengan sekali lagi menutup dengan doa. Silakan satu orang sekarang memimpin untuk berdoa. Silakan. Untuk mengakhiri Yang dulu ya Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita grogi dan Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Terima kasih. Salam ya, silakan.